Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jadi apa yang ingin Anda lakukan? Xuan Ziwen mengungkapkan tatapan intens dan bersemangat di matanya. Itu bahkan membuat Wu Yuhao merinding. Sebelum aku mati, kuharap aku bisa mengasuh instru jiwa kelas 10 dan membuatnya mencapai puncak instru jiwa. Bakatku terbatas, aku tidak akan pernah menjadi instru jiwa kelas 10, namun kau adalah keajaiban. Aku percaya bahwa kau bisa melakukannya. Hanya bekerja keras kali ini, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan Sekte Tang dengan mudah sebelum kau menjadi instru jiwa kelas 9. Apapun komitmen yang kau miliki, aku ingin kamu mengabaikannya. Ini Huo Yuhao tiba-tiba berubah muram dan tersenyum pahit pada Xuan Ziwen. Instru jiwa kelas 9 bagaimana itu? Semudah itu? Pertama, aku harus menjadi Feng Hao dulu. Itu tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Xuan Ziwen tertawa dingin dan berkata, apakah kau tidak mau? Terserah dirimu. Melakukan apapun yang kamu inginkan. Saat dia berbicara, dia berjalan santai. Rusuhan, jangan pergi. Huo Yuhao buru-buru mengejarnya dan tertawa pahit. Lihat, aku bahkan belum punya cincin ke-8. Seberapa mudah bagiku untuk mencapai 9 cincin. Selain itu, aku masih perlu menjadi instru jiwa kelas 9. Bukankah persyaratanmu sedikit terlalu tinggi? Ya, aku jamin aku akan bekerja keras. Dapatkah Anda melonggarkan tuntutan? Bagaimana dengan seorang instru jiwa kelas 8? Xuan Ziwen bahkan tidak peduli dengannya. Dia terus berjalan maju seolah dia tidak mendengar apa-apa. Huo Yuhao juga tidak berdaya sekarang. Dia tahu bahwa dia tidak akan berhasil tanpa bantuan guru Xuan Ziwen. Namun bukankah akan terlalu ketat untuk menghentikannya meninggalkan Sekte Tang sebelum dia menjadi instru jiwa kelas 9? Jika dia tidak beruntung, bukankah itu akan membuatnya tidak bergerak selama 8 hingga 10 tahun? Guru Xuan. Melihat bahwa guru Xuan Ziwen semakin jauh, Huo Yuhao terus mengejarnya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku setuju. Namun, aku benar-benar tidak bisa untuk tidak meninggalkan sekte. Aku akan mencoba untuk tidak meninggalkan kota Shrek. Namun jika ada sesuatu yang penting, terutama ketika akademi memintanya, aku harus pergi. Xuan Ziwen juga tahu bahwa dia tidak bisa terlalu memaksa Huo Yuhao. Dia mengaku dan berkata, tidak apa-apa. Shrek sangat mendukung penelitian dan mereka berbagi hubungan yang baik. Selain itu, Xuan Ziwen juga tahu bahwa Huo Yuhao adalah salah satu anggota Pavilion Dewa Laut. Jika akademi memiliki sesuatu untuk dia lakukan, Xuan Ziwen tidak mungkin menghentikannya. Dengan kata-katanya, Huo Yuhao menghela nafas lega sebelum dia bisa mengatakan hal lain. Xuan Ziwen menambahkan, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Jika kau mencoba menggunakan akademi untuk menyelinap, jangan salahkan aku karena tidak baik. Jika itu terjadi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan meninggalkan Sekte Tang sama seperti bagaimana aku meninggalkan aula kebajikan termasyur. Guru Xuan, apakah aku orang seperti itu? Kenapa aku menggunakan akademi sebagai alasan untuk menyelinap? Jangan khawatir, aku akan belajar dengan serius. Meskipun Huo Yuhao merasa sedikit bersalah, dia masih berbicara kebenaran di dalam hatinya. Ini bukan waktunya untuk menyinggung Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk dengan puas dan berkata, baiklah, ikuti aku. Kita harus merancang tungkumu dengan benar. Kita membutuhkan tungku kelas 9 untuk stabil. Hah? Kelas 9? Huo Yuhao sangat terkejut. Xuan Ziwen tertawa dingin dan berkata, apakah kau pikir sangat mudah untuk memperbaiki harta alam? Tanpa tungku kelas 9 kau tidak akan bisa menahan aura barang-barang bagus seperti itu. Kau tidak hanya harus menutupnya, kau juga harus mengkompresnya. Semua detail harus dipertimbangkan. Kau tidak memiliki ruang untuk kegagalan. Apakah kau benar-benar berpikir sedang melakukan percobaan? Huo Yuhao mengangguk dan dengan rendah hati ia bertanya, Guru Xuan, apa yang harus kita lakukan? Xuan Ziwen berkata sambil berjalan, kita akan menyempurnakan cetak biru selama beberapa tahun ke depan. Aku memiliki seorang teman yang adalah seorang ahli kultivasi pil. Aku mendengar dia menjelaskan cara membuat pil. Namun, dia tidak membuat tungku kelas 9 saat itu dan dia hanya memikirkannya. Kamu harus bergabung dalam desain. Meskipun kultivasi dan pengalamanmu kurang, kekuatan spiritualmu cukup kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk melihat beberapa cetak biru yang kompleks. Kamu akan menjadi asistenku
ketika aku membuat tungku. Ya, melihat ekspresi serius di wajah Xuan Ziwen, Huo Yuhao tersentuh. Dia tahu bahwa sangat berharga untuk dapat menemani seorang instruktur jiwa kelas 9 dalam upayanya untuk membuat alat jiwa kelas 9. Xuan Ziwen pasti akan menasehatinya selama proses. Pengalaman seperti itu akan bermanfaat baginya dalam upayanya untuk menjadi instruktur jiwa kelas 9 sendiri. Huo Yuhao mengikuti Xuan Ziwen ke laboratorium. Xuan Ziwen selalu sangat cepat dalam melakukan apapun yang dia inginkan, terutama di bidang alat jiwa. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dan segera membuat gambar sederhana untuk menghasilkan alat jiwa yang kompleks. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencantumkan persyaratan. Setelah itu, solusi harus dirancang. Langkah ketiga adalah membuat formasi yang diperlukan menggunakan solusi itu. Kemudian, formasi harus dihubungkan satu sama lain. Selama proses pertalian ini, penting untuk menyederhanakan berbagai hal tanpa mengurangi manfaatnya. Langkah terakhir adalah melakukan mekanis. Setelah 5 langkah ini, formasi inti kemudian dapat dikerjakan. Seluruh prosesnya agak sulit serta rumit. Ketika Huo Yuhao berhasil menciptakan meriam pembusukan kelas 8, ia masih jauh dari standar seorang instruktur jiwa kelas 8. Lagi pula, cetak biru yang ia miliki disediakan oleh Guru Xuan. Saat Guru Xuan Ziwen membuat cetak biru, ia bergumam pada dirinya sendiri. Pertama adalah pilihan bahan. Karena tungku pil kita akan menjadi kelas 9, kita perlu mempertimbangkan bahan yang akan kita gunakan. Meskipun menggunakan formasi inti dapat menghasilkan kompresi dan isolasi energi, bahan yang digunakan harus ulet dan cukup tahan untuk mengisolasi zat eksternal. Pada saat yang sama, itu harus menjadi konduktor panas yang baik. Huo Yuhao berdiri di satu sisi dan mendengarkan Xuan Ziwen dengan serius ketika dia melihat cetak biru yang sedang disusunnya. Semua yang dikatakan adalah untuk keuntungannya. Selama proses penelitian, waktu selalu berjalan dengan sangat cepat. Itu hanya sehari, tetapi Huo Yuhao sudah merasa sangat kewalahan. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia harus bermeditasi untuk memulihkannya. Namun Guru Xuan Ziwen sebagai instruktur jiwa kelas 9 bahkan meninggalkan makan dan tidur untuk penelitiannya. Cetak biru yang sedang disusunnya sudah membentuk setumpuk kertas. Kompleksnya alat jiwa kelas 9 jauh melampaui harapan Huo Yuhao. Alat jiwa kelas 9 ini dibentuk oleh beberapa alat jiwa kelas 8, tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang sistem spasial, tetapi juga sistem temporal. Setiap detail sangat menyimpang dari apa yang dipelajari Huo Yuhao di masa lalu. Selanjutnya, dalam proses menciptakan alat jiwa kelas 9, setiap logam langka yang digunakan benar-benar berharga. Sangat sulit untuk mengukur nilai masing-masing darinya. Seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang besar, tetapi seseorang juga perlu menggabungkan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar, formasi inti yang rumit masih mengejutkannya. Dia benar-benar dikurung dalam penelitian. Dia tidak mengerti semua yang dibicarakan oleh Guru Xuan Ziwen, namun Xuan Ziwen sepertinya tidak terganggu sama sekali. Dia terus mengoceh dan tidak mengulangi sama sekali, membiarkan Huo Yuhao mengerjakan semuanya sendiri. Dia hanya menanyakan pertanyaan kepada Huo Yuhao sesekali. Jika dia benar, mereka akan melanjutkan. Jika dia salah, dia akan dinasihati. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Sebuah prototipe telah dibuat. Xuan Ziwen sudah berada di langkah keempat cetak biru. Menyederhanakan dan kombinasi formasi yang diperlukan. Kombinasi ini bukan hanya untuk tujuan akhir membentuk formasi inti, sebaliknya, melalui penyederhanaan, mereka berharap bahwa pembentukan inti juga dapat disederhanakan. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk dibuat. Tentu saja ini hanya pernyataan relatif. Alat jiwa kelas 9 masih membutuhkan banyak upaya untuk menempa peluru stasioner kelas 9, bahkan lebih sulit. Ini karena formasi inti dari peluru stasioner kelas 9 membutuhkan desain yang sangat rinci dan ekstrim, sehingga dapat menghasilkan kekuatan terbesar ketika pecah. Akibatnya bisa meledak kapan saja selama proses produksi. Yuhao, suara lembut datang dari luar. Huo Yuhao berbalik dan melihat He Chaito melambai padanya. Huo Yuhao memandang Xuan Ziwen yang mengisyaratkannya bahwa dia bisa pergi. Pandangannya terpaku pada cetak biru dari awal sampai akhir. Huo Yuhao berjalan ke depan He Chaito. Dia merendahkan suaranya. "Kakak kedua, ada apa?" He Chaito menurunkan suaranya. "Aku datang ke sini untuk menemuimu. Kamu dan Guru Xuan sudah berada di sini selama 3 hari. Istirahat ketika waktunya istirahat. Kamu harus mengingatkannya juga. Inilah yang dikatakan oleh kakak tertua kepadaku. Hal lain, jangan lupa, kamu harus melakukan perjalanan
ke Akademi Lusa. Kakak perempuan tertua mengirim seseorang untuk mengingatkanmu hari ini. Oh iya, Wo Yuhao ingat sekarang. Dia telah menyetujui permintaan Zhang Lisuan untuk bergabung dengan Kencan Buta. Pada saat yang sama, ia perlu mendapatkan sertifikat kelulusannya. Dia menampar keningnya dan menjawab, syukurlah, kamu mengingatkanku, kalau tidak, aku akan benar-benar lupa. Terima kasih kakak kedua. Chaito tersenyum dan berkata, kita bersaudara, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Apa yang kamu dan Guru Suan teliti? Tungku Pil, jawab Wu Yuhao. Meskipun Baby tidak mengizinkannya berbicara tentang menciptakan pil, tidak apa-apa menyebutkan Tungku Pil. Chaito penasaran, Tungku Pil untuk tujuan apa? Untuk mengolah pil. Wu Yuhao menjawab, Guru Suan ingin membuat Tungku Pil tingkat lanjut. Ini agar pil dapat diolah untuk dikonsumsi oleh murid sekte yang akan mempercepat kecepatan kultivasi mereka. Mata Chaito menjadi cerah dan dia berkomentar, itu bagus, aku cemas setelah melihat bahwa kultivasimu telah meningkat secara signifikan. Sejak dia menjadi sage jiwa, Chaito merasa bahwa kecepatan kultivasinya telah tertinggal. Bukannya dia tidak bekerja cukup keras, itu karena jiwa bela dirinya. Chaito adalah Mas Roh tipe makanan. Lebih sulit bagi Mas Roh tipe makanan untuk berkultivasi selama tahap akhir dari kultivasinya. Dan jauh lebih sulit bagi Mas Roh tipe makanan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dibandingkan dengan Mas Roh biasa. Namun dengan obat yang tepat, itu akan jauh lebih mudah. Mengenai hal ini, Chaito selalu sangat menerima. Dia juga seorang instruktur jiwa. Kebanyakan instruktur jiwa mengandalkan obat untuk meningkat. Akan sangat bagus baginya untuk minum pil. Jika kultivasinya tidak cukup tinggi, itu akan mempengaruhi kemampuannya untuk menjadi seorang instruktur jiwa kelas 8 atau kelas 9. Wu Yuhao tersenyum dan berkata, jangan cemas. Ketika Tungku Pil selesai, kita bisa mencobanya. Chaito mengangguk dan berkata, aku akan kembali dulu. Beberapa tahun terakhir telah melelahkan, namun aku masih merasakan pencapaian ketika aku melihat alat jiwa diciptakan. Belajarlah dengan baik dari Guru Suan. Jujur kecil, kau jauh lebih berbakat dariku. Kau harus melakukan yang terbaik. Pastinya, Wu Yuhao mengakui. Chaito pergi dan Wu Yuhao kembali ke sisi Suan Ziwen. Dia terus menganalisis cetak biru bersama Guru Suan. Selama beberapa hari terakhir ini, Guru Suan Ziwen agak puas dengan Wu Yuhao. Wu Yuhao tidak meninggalkan sisinya selama 3 hari terakhir. Selain itu, dia sebenarnya sangat senang meskipun dia sering memarahi Wu Yuhao. Wu Yuhao sangat cerdas, bahkan lebih pintar dari sebelumnya. Mengenai deskripsinya, ia selalu dapat menarik kesimpulan tentang kasus-kasus lain. Kadang-kadang, dia bahkan datang dengan saran yang mengejutkan gurunya. Suan Ziwen agak senang melihat siswa yang begitu pintar, namun dia selalu bertindak ganas untuk mencegahnya menjadi terlalu tinggi dengan dirinya sendiri. Bakat harus ditahan untuk mencegah mereka menjadi sombong. Wu Yuhao memang jauh lebih pintar dari sebelumnya. Alasannya sangat sederhana. Pengorbanan Wang Yu'er. Wang Yu'er telah memberikan tengkorak takdir. Tidak hanya itu meningkatkan kekuatan spiritual Wu Yuhao, tetapi juga sangat meningkatkan kecerdasannya. Meskipun bahkan Wu Yuhao tidak yakin bagaimana itu bisa terjadi. Faktanya jika bukan karena kecerdasannya telah meningkat pesat, kultivasinya tidak akan tumbuh dengan kecepatan yang begitu cepat. Bahkan jika ia mengkonsumsi harta terlangka dan menyatu dengan sejumlah besar energi kehidupan. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Sangat mudah bagi seseorang untuk melupakan tidur dan makanan ketika seseorang terlibat dalam penelitian. Hanya ketika Chaito datang untuk menemui Wu Yuhao, dia ingat dia perlu melakukan perjalanan ke akademi. Suan Ziwen tidak menghentikannya, bagaimanapun dia harus mendapatkan sertifikat kelulusannya. Mereka sudah berada pada tahap terakhir cetak biru mereka. Mengingat kemampuan Wu Yuhao saat ini, ia tidak akan bisa memahami tahap ini. Itu adalah titik di mana tidak ada yang bisa salah. Jika sesuatu terjadi, semua bahan berharga akan sia-sia. Setelah keluar dari laboratorium Suan Ziwen, Wu Yuhao menarik nafas dalam-dalam. Sangat nyaman merasakan gelombang udara segar ke paru-parunya. Kakak kedua, aku akan pergi dulu. Tolong bantu aku memberitahu kakak tertua bahwa aku akan kembali besok pagi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.